Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Ibu. Oke, sorry ya James, tadi James sudah mulai masuk, ternyata Ibu masih ada kelas ya, di kelas 6A tadi ya. Oke, jadi mohon bersabar ya. Oke, baik teman-teman, sudah ada 4, Ibu udah admin semua. Oke, kita tunggu dulu ya teman-temannya ya. Oke, sudah ada. Halo Bu, sore. Halo, selamat siang menjelang sore. Iya, terima kasih. Halo Bu, ya. Iya. Halo Bu. Iya, Cecil udah sampai rumah Cecil. Tadi terlambat ya jemputnya ya? Udah Bu, aku aja nggak sempet makan siang Bu, ya ampun. Ya ampun. Mandi dulu baru makan. Iyalah, nggak apa-apa. Ya. Oke, yuk baik teman-teman. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tidak hanya untuk Katanya one side of our smile itu bisa menjadi evil. kenapa jadi siapa yang jadi evil? Ih, ngeri sekali ya. Tolong di-mute dulu. Lupa mute Bu, dia lupa mute Bu. Ampun James. Iya, terus gimana Jenis? Akibatnya apa? Pukul 1:30 di muka air terjun terhalu dulu siaga 2. Oh gitu. Jadi mau ke jadi mau ke airport ya? Oke, sudah Ibu mute. Kasihan. Sudah masuk ke dalam hal pribadi. Oke, mari teman-teman kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ketika Ibu Rika panggil, tolong sebutkan kalian berada di mana. Oh sebentar, Ibu ada pesan dari admin. Oh kelas 8, kelas 9 tidak ada. Oke, kelas tidak ada. Tidak ada yang harus diinformasikan. Oke, baik. Teman-teman, ketika Ibu Rika absen, ya, silakan kalian sebutkan ya keadaan di rumah kalian hari ini. Contoh, Ibu Rika. Ibu Rika di Jakarta Taipei School, di sini keadaannya mendung, disertai dengan gemuruh guntur. Ya, ada beberapa thunder dari tadi ya, tapi situasi sudah mendung dan akan turun hujan. Oke, Ibu lanjutkan. Marvel. Di rumah saya wifi-nya mati. Nah, terus kamu sekarang pakai apa ini? Mobile data boros banget, Bu. Emang iya bener, pakai Zoom lagi. Aduh. Atau mau pakai apa IndiHome ya? FirstNet, Bu. Oh, FirstNet emang suka begitu. Oke deh, jangan Pakai boros-boros bisnet ya. aja Bu. Bisnet bagus Bu, bisnet. Iya, nggak tahu deh Ibu udah terlanjur sama ini ganti lagi takutnya ntar malah tambah error. Jadi Ibu agak rada trauma. Oke, ya Calvin, Yasin. Hadir. Oke, terima kasih. Nolan. Di rumah saya hujan. Oh, udah mulai hujan. Wow. Iya. Oke, Loviena. Di rumah saya juga hujan deras. Oh, udah hujan deras. Rumahmu dari mana, Loviena? Di dekat Lilin Bangsa. Oh, di situ sudah mulai hujan ya. Oke. Aubrey tidak ada ya? Tidak hadir di sini, Ibu sudah cek. Stephen. Halo. Oke. Wilbert. Halo. Iya, Stephen, Ibu sudah. Oke, Sekarang Vin. saya di rumah lagi belajar bahasa Indonesia dan udah hujan. Oh, udah hujan juga. Kamu dekat mall bukan, Will? Betul Bu, di Oh. seberang MKG. Oh, udah mulai hujan ya? Hadir. Oke.
Ya, Steven. Oke, James, Jason. Mendung. Masa udah mau gelap hujan. Mendung, gelap Gitu sekali dan ya. sudah mulai hujan. Oh, Jason itu di Jakarta Barat baru mau hujan. James juga Jakarta Selatan ya, James, kamu ya, James? Iya. Udah mau hujan ya? Oke. Berarti Kelapa Gading udah hujan duluan Sudah ya? hujan, Bu. Oh, sudah hujan Sudah malah ya? hujan di sini. Waduh. Oke, Faiz. Habis hujan, sepertinya akan hujan lagi, Bu. Lagi berhenti hujannya. Oh gitu, udah lagi hujan. pos, Bu, hujannya. Lagi Nanti berhenti. kayaknya hujan lagi. Oke, iya. Rafael, Kevin. Tadi Kevin sudah ada ya. Rafael? Rafael, Bu, di sini cuacanya mendung, hujannya gede. Oh, hujannya gede, cuacanya mendung. Oke, Riko. Iya, ini bentar lagi banjir. Jangan Ibu gak usah pulang. Ibu masih di Udahlah sekolah. Bu, ibu di sekolah aja lah Bu. Ya udah Ibu ngungsi Pak Wilbert ya. Ayo. Enggak lah ya. Oke, Gary. Ibu Riko hadir ya? Iya, Riko hadir. Gary? Kawan? Ya. Gary, kamu SMA-nya di mana, Gary? Belum tahu deh. Masih di JTS? Kayaknya enggak deh. Oh tidak. Kemana, Ger? Ya, belum share. Oh, belum tahu. Oke, Stefani. Rumah saya lagi hujan. Oh, Stefani rumahnya lagi hujan. Oke. Kailen. Sorry, Kailen. Ya, rumah sih belum hujan. Oh, belum hujan. Oke. Singki. Hadir. Hadir. Jenis. Cencen. Halo. Oh, ada. Afril. Hadir. Jolin. Jolin sih tadi hadir ya. Hari ini mungkin dalam perjalanan dia pulang ke rumahnya agak jauh memang. Kailin. Cecil. Hadir. Hadir Bu di Abel. rumah. Sekarang hujan mulu, mendung banget, banyak petir lagi. Aku kesetrum. Berarti sama ya. Eni. Ya. Oke. Oke, terima kasih Eni. Cecil, tadi kamu di kelas ada Aubrey tidak? Di kelas mana? Di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah cuman berlima doang. Jadi Cecil, Eni, siapa lagi? Jolin, Kailen, sama Gary. Oh, oke, hanya berlima ya. Berarti Aubrey dia online ya. Berarti ini Ibu tulis absen. Kecuali tadi Jolin. Jolin tadi masuk sekolah ya. Mungkin dalam perjalanan pulang karena rumahnya di Cikarang. Oke, baik, tidak apa-apa. Tolong teks pidatonya dikumpulkan ya. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Jadi tidak Ibu ini kan lagi ya, kita tidak membahas itu lagi. Tolong teks pidatonya dikumpulkan, kasih ke Ibu Rika supaya Ibu Rika. Ibu. Ya. Itu Loviana wifi-nya nggak bagus, Bu, katanya. Jadi dia belum bisa kirim ke Google Classroom hari ini. Oh ya, dah nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Bisa mungkin kapan, Bu? Rabu? Ya boleh Ibu Rika tunggu. Ya, yang penting ada komunikasi ke Ibu Rika ya. Ibu Rika. Oh ya, mohon maaf ya, mungkin sampai sore atau malam ini ya. Ibu Rika belum bisa buka WhatsApp kalian karena HP Ibu Rika itu lupa Ibu Rika taruh di mana. Ya, karena terakhir kemarin ada pertanyaan di kelas 7, ada yang bertanya sama Ibu Rika, lalu Ibu sudah selesai jawab. Anak Ibu Rika yang bayi itu mau mainin HP. Lalu Ibu Rika simpen, tapi Ibu Rika lupa taruh di mana. Dan dalam keadaan sudah mati handphonenya. Jadi mohon maaf, mungkin akan low respon. Mohon maaf ya. Jadi mohon pengertiannya. Semoga nanti malam sudah ketemu, pagi-pagi sudah Ibu Rika kita bisa komunikasi kembali. Ya. Oke, teman-teman. Untuk teks pidato, tolong ya. Ibu masih bisa tunggu sampai seminggu ini. Terakhir mungkin Sabtu, Jumat lah ya. Sabtu bisa Ibu langsung lihat. Sabtu Minggu itu biasanya Ibu untuk koreksi.
Jadi tolong teks pidatonya yang belum nanti akan Ibu hubungi kalian. Ya. Oke, jadi yang pasti di JTS SMA-nya siapa? Boleh Ibu Rika tahu? Silakan bikin Rafael, reaction. Bu. Bikin reaction di sini ya. Kalian bisa pilih raise hand aja. Oke, tidak perlu sebutkan namanya karena Ibu cukup ingin melihat untuk memastikan kira-kira nanti di kelas 12, di kelas 10 ada siapa saja. Secara oke, Wilbert tangannya hitam amat sih. Terus siapa lagi? Oh, James tidak di sini lagi ya, James, JTS ya. Oh, James, oke. Oh, Nolan. Siapa lagi? Ayo teman-teman. Karena di kelas 6 yang akan mendaftar di sekolah Sekanisis itu ada 3 anak. Ya, semoga 3-3-nya diterima. Oke, coba ada lagi yang lain. Rico masih ya, Jadis masih. Steven masih. Apa? Masih di JTS atau pindah atau bagaimana? Enggak, Bu. SMA. Oh, Rico. Oke, yang tetap tolong raise hand ya. Ibu mau lihat siapa saja yang masih di JTS nanti nih, di kelas 10. Hanya 4 orang dari 20 apa nih 9, 27. Oke, Lin masih. Oh, Faiz enggak ya? Faiz ya? Lovena pindah ya, Lovena. Ah, Cincin jadi masih. Ntar gak taunya pindah lagi. Oh, nanti kamu PHP-in Ibu lagi nggak tuh udah pindah dia. Ini kan fans, Bu. Oke, siapa lagi? Kira-kira kok Cecil di penabur ya. Iya, Jason, April, Jenny, Steven. Belum tentu. Nggak tahu, masih nggak tahu. Belum tahu. Faiz? Yasin? Kailin? Belum tahu aku, Bu. Belum Masih tahu. cari. Tapi kita ada tes nggak sih untuk masuk SMP di sini? SMA? Mungkin ada. Kayak dulu kayak SD gitu? Nggak ada ya? Tahu. Oke deh, kalau begitu. Jadi yang sudah pasti, ini pasti ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Sisanya belum tahu ya. Belum tahu atau memang tidak dengar Ibu Rika tanya ini ya. Oke lah, baik. Sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya, ya, yaitu texture pen. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Sebentar ya. Oke, apa yang kalian lihat tentang teks ini? Gambar ini? Siapa yang suka baca ini atau baca cerpen online ya, webtoon ya, atau novel, yang koleksi novel ya. Siapa nih kira-kira? Kalau dulu di kelas 12 itu Ellen ya, Ellen kelas 12 itu suka sekali baca cerpen bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia ya. Jadi novel-novelnya, koleksinya pun banyak sekali ya. Kayak Cencen juga ya. Terus siapa lagi? Kalau Rafael kayaknya Rafael apa bukan? Bukan, si Ken yang laki-laki kelas 10. Itu dia sukanya yang Terelai ya. Pengarang Terelai. Itu dia suka sekali nonton baca buku itu. Novel Terelai. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang pernah baca. Cencen masih suka nggak baca novel Indonesia, Cencen? Masih, Bu. Kamu baca atau kamu beli bukunya juga? Baca.
Oh baca, berarti kamu nggak pernah beli ya? Tidak ada koleksi buku ya? Tidak ada koleksi buku ya? Koleksi. Oh gitu. Terus teman-teman yang lain bagaimana? Apakah kalian membaca novel, cerpen, atau webtoon? Siapa yang suka nonton webtoon? Nonton, baca webtoon. Ayo dong. Yang lainnya? Apa jangan-jangan menghilang semua ini kalau udah siang seperti ini? Udah hilang, Bu, semua orang. Jangan-jangan sedang peluk guling. Berada di Udah kasur. capek, Bu. Sama, Ibu juga capek. Malah harusnya kita memang jadwal kita memang jam segini ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti Ibu maunya pagi-pagi. Tapi apa boleh buat, tidak bisa. Oke. Baik, ini adalah cerpen anak remaja. Sampai sekarang pun Ibu Rika masih suka baca cerpen. Karena Ibu menolak tua. Menolak tua. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tentang novel romance ya. Roman ya, roman di mana ini menceritakan kisah kasih antara laki-laki dan perempuan. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada prosa dalam novel. Kenapa sih novel itu menjadi menarik untuk dibaca? Ya, bahkan sampai akhirnya terbayang-bayang. Kalau Ibu Rika dulu itu suka banget baca novel ketika masih remaja, itu novel tentang kerajaan. Barbara Cartland. Ibu Rika suka sekali kalau dia yang buat. Ya, kalau teman Ibu Rika suka Agatha Christie, di mana Agatha Christie itu kan misteri-misteri ya. Kalau Ibu Rika nggak suka, Ibu Rika suka yang romance. Misteri pembunuhan, Bu. Iya. Bagus Agatha Christie, Bu. Itu Betul. benar bagus Agatha Christie. Benar, tapi tetap aja takut Ibu, karena itu apa ya, mengandung unsur kekerasan ya. Walaupun ini, Ibu tuh orangnya jiwanya itu jiwa yang suka apa ya, suka yang sesuatu yang romantis ya. Terus Goosebumps ya, Goosebumps apa Goosebumps ya bacanya, Goosebumps ya, itu juga bagus. Itu seorang misteri juga ya. Tintin, kalau zaman dulu tuh ada Tintin ya, tapi bergambar ya, itu juga bagus. Tapi Ibu suka sekali Barbara Cartland. Sekarang lagi webtoon yang di ini ya. Dulu Ibu pernah ceritakan ya, anak Ibu Rika itu yang perempuan itu dia seorang penulis novel online. Ya, tapi dia dari Wattpad ya, Wattpad. Skripnya sih belum seberapa ya, dia baru menghasilkan 2 novelnya, tapi sekarang udah nggak mau lanjut lagi karena sudah keasikan main game dengan seperti kalian. Sedih deh Ibu Rika, tapi tidak apa-apa karena kan ada fasenya di mana dia mengalami titik kejenuhan karena selalu di rumah terus, tidak apa-apa. Nanti ada saatnya nanti akan kembali lagi menulis kembali ya. Jadi kalian boleh mulai itu dari menulis sebuah cerita di Wattpad ya, terus saling mensupport antara pengarang satu dengan pengarang yang lain. Nah, kalau yang paling banyak disukai novel kalian, maka di Wattpad itu akan dibuat video, dibuat film. Sebelum buat film dibuat novel buku kamu. Jadi kamu ada sponsor ya. Nah, sesudah dibukukan novelnya, kalau memang banyak yang peminat novel kamu, maka akan dibuat film. Ya, seperti itu. Ayo belajar untuk membuat novel, teman-teman. Sebuah cerita singkat aja, cerpen dulu deh, cerita pendek dulu. Nanti berlanjut langsung ke novel. Banyak kok anak-anak muda seperti kalian yang sudah mulai membuat novel. Kok Ibu Rika paling suka jadi penikmat. Tapi lebih sukanya tidak dalam membaca teks ya, dalam buku ataupun novel, tapi Ibu langsung kepada visual. Jadi Ibu suka sekali dengan video ataupun film ya. Oke, teman-teman tolong dong di-mute, ada yang belum di-mute itu, Will. Di-mute, Will. Oh maaf Bu, koko saya lagi itu presentasi. Iya, tolong di-mute ya.
karena takut keberisikan suara ibu masuk ke dalam suaranya dia. Oke. Nah, ada prosa, ada novel, dan ada cerpen. Inilah yang akan kita pelajari. Ya. Apa itu cerpen? Cerpen adalah prosa naratif. Naratif itu adalah cerita fiksi, berarti hayalan ya teman-teman. Kurang dari 10.000 kata. Yang memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi atau konflik. Jadi hanya membahas tentang satu tokoh saja ya teman-teman di sini. Ya, aduh kok jadi iklan ya. Mohon maaf ya teman. Oke, jadi karena ini fiksi, jadi membahas tentang konflik itu sendiri atau bercerita itu sendiri. Ya, teman-teman. Nah, unsur-unsur cerpen, ada apa saja sih di dalam cerpen itu? Ya. Ya? Ibu kan share screen deh. Oh, enggak, belum Ibu share screen. Nah, unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu seperti di kelas 7 ya sudah pernah Ibu jelaskan ya, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya dari dalam cerita itu sendiri. Ada tema, latar, alur. Nah, itu adalah unsur intrinsik. Lalu bagaimana ini dia? Unsur yang ada di dalam intrinsik cerpen itu ada tema. Seperti tadi Ibu sebutkan ya. Tema itu merupakan gagasan utama atau inti dalam cerita itu. Seperti cinta, kedengkian manusia, kedengkian itu adalah iri hati ya. Istana sentris, sosial, persahabatan dan lain sebagainya. Di dalam tema ini akan menarik para pembaca untuk membaca novel itu. Contoh, cerpen Pohon Keramat bertema modernisasi. Wah, cerpen pendek tentang pohon keramat ya. Modernisasi itu tentang sesuatu yang sudah modern saat ini. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Dari temanya aja itu menarik ya. Tapi biasanya kalau Ibu Rika kalau melihat baca novel itu Ibu Rika baca di belakangnya dulu. Isinya tentang apa? Ya. Lalu selain tema ada tokoh. Pemeran dalam cerita ini dibagi 4. Ada protagonis yang baik, antagonis yang jahat, tritagonis sebagai penengah, figuran, pendamping, atau sampingan. Kalau dulu di kelas SD mungkin kalian baru ada protagonis dan antagonis saja. Tapi di jenjang yang lebih lanjut ini saat ini kita ada 4. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Plus figuran. Contoh, saya, kakek, Mbah Jaya Sakti, pasukan Belanda, penduduk desa, penggerak pembangunan. Ya, itu adalah tokoh. Tapi tokoh yang bagaimana nanti kalian harus baca terlebih dahulu. Apakah ada protagonis, antagonis, atau tritagonis? Atau hanya figuran saja? Ya. Ya, seperti sekarang kan lagi boomingnya itu kan film tentang ini ya, Squid Game. Ya. Kalau cerpen apa ya yang saat ini sedang booming?
Apa ya? Lupa Ibu. Kok novel yang saat ini biasa waktu itu kan si Harry Potter ya. Sekarang Harry Potter belum ini ya. Karena memang lagi pandemi semua merata ya, tidak ada ini lagi ya. Belum ada buku yang diterbitkan yang terbaru ya. Film-film juga film-film Hollywood juga belum begitu banyak ya, tapi sudah ada beberapa yang sudah mulai ini ya. Oke, kita lanjut langsung ya. Penokohan. Kalau tokoh tadi itu ada protagonis, ada antagonis, penokohan ini adalah watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Jadi beda ya, tokoh dengan penokohan. Ya, sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Contoh, saya berwatak kritis, pintar, perhatian, misalnya gitu ya. Ibu Rika berwatak cerewet, pasti pada bilang gitu ya, cerewet, bawel, dan lain-lain ya. Lalu kakek berwatak bijaksana, tegas, suka menolong, pemberani. Beda ya antara tokoh dan penokohan di sini ya. Latar, keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Contohnya latar tempat Gunung Beser atau kampung rumah kakek, sawah. Nah, itu ada tempat, latar tempat. Bagaimana dengan latar waktu? Latar waktu malam, pagi, sore, waktu panen, waktu gagal panen, ya. Latar suasana, suasananya apa? Damai, rukun, atau menegangkan, ya. Ceritanya sedang memperingati Halloween misalnya gitu, menegangkan, ya seperti itu. Alur adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur ini dibagi 3 ya teman-teman. Ada alur maju, alur mundur atau flashback, ada alur campuran. Alur maju, masa kini ke masa depan. Itu alur maju. Ya, jadi menceritakan misalnya dari hari masa kini, lalu kamu akan bercerita tentang masa depan kamu nanti. Oh, saya nanti, pakai kenapa Ibu Rika tanya, kamu nanti SMA-nya masih di sini atau mau pindah? Seperti itu. Ya, itu kita sedang berbicara masa kini ke masa depan. Alur mundur atau flashback, masa lalu. Ya. Menceritakan cerpen di masa lalu. Itu biasanya cerpen-cerpen sejarah ya yang bernuansa kolosal ya atau sejarah. Lalu campuran, gabungan alur maju dan alur mundur. Ya. Oke, contohnya alur Pohon Keramat adalah campuran karena menceritakan masa depan dan masa lalu. Misalnya seperti itu. Jadi kalian jelaskannya seperti ini ya teman-teman ya. Mengapa ini disebut dengan campuran? Gitu. Sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Ada 2, yaitu orang pertama. Orang pertama itulah aku. Jadi menceritakan aku atau saya, menceritakan tentang dia. Kayak Dylan ya, novel Dylan. Itu kan sudut pandang dari orang pertama yang menceritakan tentang si Dylan itu sendiri. Dylan itu sendiri atau orang lain ya? Kalau Dylan, ada yang tahu nggak? Apa Dylan itu orang ketiga nama tokoh? Ada yang bisa menganalisis kira-kira Dylan ini, novel Dylan ini dia sudut pandangnya yang orang pertama apa orang ketiga? Orang ketiga ya? Iya, Dylan itu orang ketiga. Kalau aku itu berarti orang pertama yang menceritakan tentang penulis itu novel itu sendiri.
Contoh, pohon keramat. Pohon keramat itu adalah tokoh orang pertama. Ya, sebagai tokoh utama. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Paham ya? Nah, amanat. Nah, pesan yang disampaikan pengarang itu dibagi dua. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu dicantumkan langsung oleh pengarangnya. Contoh, saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. Yang tersirat tidak dicantumkan langsung, sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Pembukaan gunung besar itu akan dilakukan dengan gotong royong. Berarti dia tidak dijelaskan ya. Jadi kita yang harus menafsirkan sendiri. Oh, isinya itu seperti ini. Oh, pembukaannya akan nanti akan seperti ini. Tapi ketika yang tersurat itu sudah dijelaskan langsung oleh pengarang. Jadi tadi unsur cerpen intrinsik. Nah, sekarang bagaimana unsur cerpen yang ekstrinsik? Ya, di ekstrinsik ini kita ada latar belakang pengarang. Isinya ada latar belakang pengarang, di mana berisi tentang identitas atau asal usul atau profil dari pengarang itu sendiri. Contoh, Yus R. Ismail lahir pada 10 Januari di Sumedang, Jawa Barat. Beliau merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan karya seperti cerpen, puisi, dan esai. Nah, ini latar belakang pengarangnya. Jadi ketika kamu membaca cerpen, kalian harus melihat identitas atau asal-usul profil dari pengarang itu sendiri. Ya, jadi ada unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik. Lalu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu diantaranya budaya moral, diantaranya budaya. Ada moral, agama, adat, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Contoh nilai agama berdoa atau sholat ya. Nilai budaya percaya hal mistis ya, seperti Halloween itu kan nilai budaya ya. Tapi kalau di Indonesia kita tidak boleh merayakan itu ya, terutama bagi yang beragama kita Katolik ya, contoh ibu ya, Katolik kita tidak boleh karena itu kan budaya dari luar, dan itu yang menceritakan tentang hantu-hantu seperti itu ya, itu tidak boleh. Apalagi kita merayakan hari, istilahnya itu kayak merayakan hari hantu ya, itu tidak boleh. Ya, lalu nilai sosial, musyawarah. Lalu nilai adat, mengadakan syukuran. Kalau Ibu Rika masih memegang nilai adat. Contohnya ketika bayi Ibu Rika berusia baru lahir, itu sampai 12 bulan, Ibu Rika selalu membuat bubur merah putih. Kan orang Jawa ya. Dengan harapan kita selalu meminta pertolongan Tuhan agar dalam keadaan anak ibu ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, apalagi di masa pandemi ini. Dan puji Tuhan memang selama setahun ini anak Ibu Rika sakitnya itu hanya waktu itu ketika mau tumbuh gigi ya, itu panas tinggi. Itu saja. Baru minum selama setahun itu belum pernah ke dokter dan baru sekali minum obat dari dokter. Ya, luar biasa ya. Percaya tidak percaya, itulah. Ada di mana adat istiadat itu kita harus hal yang positif kita bisa ambil ya. Lalu tadi unsur ekstrinsik dari cerpen ya, ada latar belakang pengarang dan nilai-nilai ini. Nah, struktur teks cerpen jelas, orientasi ya, di mana penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah.
Itu dijelaskan di orientasi. Lalu pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Sorry. Ya. Jadi sekarang kalian sudah mulai mencari cerpen ya. Apa mau cerpen apa mau novel ya ini ya nanti ya. Oke, kita lihat lagi ya. Lalu bagaimana dengan struktur sesudah tadi ini kita masuk kepada rangkaian peristiwanya. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ya. Lalu kita masuk kepada komplikasi, di mana cerita ini bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama itu mengarah ke solusi. Ya, teman-teman. Contohnya, kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Ya. Nah, sudut pandang. Ya, kaidah kebahasaan teks cerpen di sini. Sudut pandangnya adalah gaya pengarang dalam bercerita itu bagi dua. Tadi kan sudah disebutkan ya, ada sudut pandang orang pertama, aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, nama tokoh. Contoh, kampung saya semakin sibuk. Kata saya ini merupakan sudut pandang orang pertama. Ya. Lalu ada kata benda khusus, ya, di mana pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contoh, memilih kata beringin dan terembesi dibandingkan pohon. Ya, memilih kata beringin dan terembesi. Ya, ini pilihan kata. Lalu uraian deskriptif yang rinci, di mana deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh, bila panen tiba, petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan diangkat atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Ya, lalu ada majas semile di mana pengungkapan dengan perbandingan ekspresif, langsung, terang atau jelas. Yang dinyatakan dengan kata seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai dan lain sebagainya. Lalu majas metafora, majas yang mengungkapkan analogi atau pengandaian antara dua hal yang berbeda. Ada majas personifikasi, majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Lalu ada pertanyaan retoris, di mana pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Penggunaan pertanyaan retoris ini sebagai teknik melibatkan pembaca. Baik teman-teman, karena waktunya sudah bel, kita lanjutkan lagi besok pagi secara online. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Ya.